Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Rizal Yoripan dan di sini saya baru saja mengikuti webinar bersama Mindstalks dengan judul webinar Smart Financial Literation for Student. Dan di sini saya ingin sharing sedikit mengenai tentang literasi keuangan. Sesuai dengan namanya, literasi keuangan merujuk pada kemampuan atau keterampilan seseorang dalam memanage atau mengelola keuangan yang dimilikinya. Kemampuan pengelolaan uang dalam literasi ini mencakup terkait penggunaan uang secara bijak, baik dalam kehidupan sehari-hari, rencana investasi, atau bahkan aktivitas menabung. Untuk mencapai literasi keuangan, seseorang harus mempelajari keterampilan membuat anggaran serta melacak pengeluaran. Selain itu, penting juga kita untuk memahami cara pelunasan hutang secara tepat dan baik, dan pengelolaan dana semasa pensiun. Dalam memahami literasi keuangan secara lebih mendalam, pada tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah melakukan survei kepada masyarakat Indonesia tentang pemahaman literasi keuangan. Nah, dari hasil survei tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada well literate, sufficient literate, less literate, dan yang terakhir ada not literate. Berdasarkan hasil survei, masyarakat Indonesia mayoritas cenderung ke dalam sufficient literate dengan persentase 75,69%. Dalam sufficient literate ini dapat diartikan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai literasi keuangan telah mencapai di kategori cukup. Setelah kita memahami dan juga mempelajari mengenai literasi keuangan, tentunya kita juga akan mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama sebagai bekal dalam investasi, kedua mendukung pertumbuhan finansial, ketiga menyusun strategi keuangan yang tepat, dan yang keempat untuk melatih tanggung jawab atas keuangan yang kita miliki. Dikaitkan dengan materi webinar yang telah saya ikuti tadi, di sini juga saya ingin sharing mengenai tips atau step mengelola keuangan yang tepat bagi para pelajar atau mahasiswa di luar sana. Yang pertama tentunya kita harus memahami kondisi diri kita sendiri. Selanjutnya kita harus menentukan prioritas. Nah, menentukan prioritas di sini dapat dilakukan dengan diagram presentase. Selanjutnya yang ketiga kita harus mencatat pengeluaran, dan yang terakhir kita dapat monitoring atau melakukan evaluasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesan-pesan saya dalam mengikuti webinar pada hari ini adalah saya sangat senang sekali. Tentunya saya dapat mendapatkan banyak ilmu baru mengenai pengelolaan keuangan sebagai pelajar seperti saya yang tentunya dapat saya terapkan untuk diri saya sendiri. Terima kasih.